Sobat Pijar, saya Patri. Selamat datang kembali di podcast Malinau Punya Cerita, tempat ngobrol santai tapi penuh makna tentang kisah inspiratif dari bumi intimu. Kali ini kita berkesempatan untuk ngobrol langsung dengan Bupati Malinau, Bapak Wempi Wemawa SEMH, sosok yang sejak periode pertama selalu menekankan filosofi budaya adalah kita, kita adalah budaya. Nah, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ade Apa Fitri. kabar? Bagaimana baik. keadaannya hari ini? Sehat. Sehat luar biasa, puji Tuhan ya Pak. Ya. Nah, di kesempatan ini Pak, saya ingin menggali lebih dalam tentang Festival Budaya Irau ini, mengenai budaya yang ada di Kabupaten Malinau. Pak Bupati, di tengah padatnya agenda memimpin kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Utara ini, bagaimana Bapak melihat peran budaya sebagai pengikat masyarakat sekaligus penggerak pembangunan? Indonesia ini dikenal negara yang luas. Ya, benar. Dan kaya. Benar. Salah satu kekayaannya adalah budaya itu sendiri. Benar, Pak. Kenapa kita kaya? Karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Benar. Kita datang dari Indonesia yang luas, Indonesia yang kaya terhadap suku bangsa. Benar. Nah, oleh sebab itu, identitas ini adalah kehormatan dan jati diri kita, termasuk Kabupaten Malinau. Budaya adalah kita adalah budaya itu sendiri. Selain dia menjadi ajang pemersatu, ia juga menjadi ajang pendidikan dan pembelajaran. Nah, sehingga ruang kebudayaan, ruang festival dan seni itu sekarang dikemas, dan itu paling menarik bagi generasi muda hari ini, ya. Dan itu yang kita lihat, ya, bahwa kita jangan sampai kehilangan momen terhadap budaya yang ditinggalkan oleh leluhur kita, terutama kepada generasi-generasi seperti adik hari ini. Ya, benar. Ya. Luar biasa sekali ya Pak. Dan gimana nih Pak, filosofi budaya adalah kita, kita adalah budaya. Bagaimana filosofi ini membentuk arah pembangunan dan menjaga keharmonisan masyarakat Kabupaten Malinau? Budaya itu terlihat dari kita. Kita itulah budaya itu sendiri. Dan ini sangat penting sebagai bentuk penghormatan kita terhadap peninggalan, ya, leluhur kita, terhadap bangsa ini dan kearifan lokal. Benar. Dan inilah yang saya selalu katakan, dimanapun kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Benar, dan biasa. kita harus bangga dengan budaya kita. Baik kita berada di tempat di mana asal budaya itu, maupun kita di luar di mana bukan tempat asal budaya itu. Ya, misalnya kita hari ini ada di Malinau, besok kita ada di Jakarta. Bahkan kita mungkin besok ada di negara lain. Ya, budaya tidak boleh hilang. Benar. Kenapa? Karena itulah warisan leluhur yang ditinggalkan bagi kita semua. Luar biasa, budaya adalah kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri. Luar biasa sekali nih Pak. Bisa ceritakan nggak contoh kebijakan atau program yang lahir dari filosofi Bapak ini? Ya, begini deh. Bapak berusaha bersama dengan Ibu, ya, termasuk jajaran pemerintahan yang saya pimpin, menempatkan anak muda sebagai generasi yang kita persiapkan dengan baik untuk menjaga budaya itu. Nah, salah satu kebijakan yang Bapak ambil selalu memberi ruang bagi anak-anak muda untuk mengembangkan dirinya melalui seni dan budaya. Misalnya ada tamu yang datang ke Malinau, ya kita dorong sanggar-sanggar itu. Benar. Untuk tampil. Bahkan pada saat Bapak diminta membawa rombongan seni dan budaya ke beberapa tempat, saya selalu, ya, mendorong anak-anak muda berkolaborasi dalam seni dan budaya, dan kita ajak ikut serta. Benar. Ya. Termasuk memberi dukungan-dukungan terhadap sanggar-sanggar yang ada
yang memang berkembang secara cepat, ya. Baik dalam penciptaan lagu maupun pengembangan kreasi-kreasi yang tetap mengarah kepada virginitas atau keaslian dari budaya itu. Ya. Nah, ini yang harus kita jaga sehingga kita jangan sampai suatu saat, ya, tanpa sadar lupa kalau itu adalah bagian dari budaya kita. Nah, sehingga peran anak muda hari ini, ya, dalam menjaga budaya itu sangat penting. Dan ruang-ruang itu seperti yang Bapak sudah sampaikan, dan itu kita terus, ya, beri panggung-panggung itu terhadap anak-anak muda kita yang ada di Malinau, ya, terutama mereka yang mencintai benar-benar seni dan budaya itu sendiri. Luar biasa sekali ya Pak. Dukungan dari pemerintah Kabupaten Malinau, khususnya Bapak, membawa para anak-anak muda ini hingga ke nasional bahkan ke internasional untuk menunjukkan budaya yang ada di Kabupaten Malinau dan juga di Indonesia ya Pak. Luar biasa sekali Pak. Dan juga Pak, bagaimana peran 11 etnis dan 15 paguyuban ini terlihat nyata di IRAU ini Pak? Ya, kalau kita lihat rangkaian kegiatan IRAU ini dari awal, ya, kita meyakini bahwa masih banyak, ya, budaya-budaya kita yang mungkin belum semuanya dikenali, ya, baik oleh kelompok itu sendiri, generasi itu sendiri, maupun generasi di luar kelompok itu. Nah, oleh sebab itu melalui event IRAU Kabupaten Malinau ini, ya, kita memberi panggung bagi 11 etnis bersama dengan 15 paguyuban, ya, itu melakukan atraksi, ya, seni, bahkan kuliner, ya, makanan, ya, ciri khas yang mereka miliki, bahasa yang mereka miliki, ya, cara penampilan prosesi-prosesi itu, ya, atribut itu sendiri, itu kita beri ruang khusus setiap hari. Jadi kita percayakan bahwa, ya, mereka sendirilah yang menempatkan budaya itu dan mengemas budaya itu, ya, dalam konteks pemerintahnya memfasilitasi, membantu, ya, bahwa kegiatan itu seyogyanya bukan milik pemerintah, itu milik lembaga-lembaga adat tadi, milik paguyuban tadi, milik masyarakat Malinau itu sendiri. Ya, karena ini kan festival budaya, ya, rakyat, dan hari demi hari, ya, itu bisa terlihat dari kehadiran masyarakat dan efek daripada budaya itu sendiri itu mengarah kepada kesejahteraan, dan kita lihat UMKM hidup, ya. Bahkan di IRAU ini per tanggal 23 itu kita sudah tembus, ya, 107 miliar. Ini bukan angka Pak Bupati, ya, yang ini angka yang dikeluarkan oleh PPS, ya, bersama dengan Poltek, ya, kampus yang ada di, ya, Malinau ini, yang melakukan perhitungan efeknya. Saya setiap kegiatan itu sering berputar malam, ya. Ya, kami tidak dapat makanan-makanan yang sudah habis, ya Pak. Karena memang sudah terlambat. Ya, selesai panggung kan jam-jam 11, setengah 12 kita berkeliling mau cari makan, ya kita harus, ya, harus sabar. Stoknya sudah habis, ya. Luar biasa. Dan itu sudah sering, dan Bapak kadang-kadang tanya, ya, bisa nggak stoknya dia sudah banyak Pak kita buat, tapi tetap habis, gitu. Jam-jam segini Pak sudah habis, ya. Artinya, ya, efeknya, ya, budaya itu bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Benar Pak. Ya. Dan disinilah panggung, ya, masyarakat juga UMKM, ya, untuk menjual souvenir-souvenir yang memang identik dengan, ya, ciri khas, ya, Malinau itu sendiri, ya, termasuk budayanya. Nah,
kita bersyukur ya bahwa semua ini dilakukan oleh masyarakat Malinau ya bersama-sama melalui semua potensi yang ada. Benar, luar biasa sekali begitu ya, deh, ya. Dan juga seperti kita lihat antusiasme masyarakat Malinau terhadap Festival Budaya Irau itu sangat luar biasa sekali ya Pak. Ya. Bukan hanya masyarakat Malinau tetapi bahkan masyarakat internasional pun jauh-jauh datang berkunjung ke Malinau ya Pak, luar biasa sekali. Ya mudah-mudahan kita dikasih kesempatan oleh Kementerian Pariwisata untuk mempresentasikan ya agar kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun. Ya memang Irau ini kan kita laksanakan per 2 tahun. Ya. Jadi tidak sama seperti hari ulang tahun. Kalau hari ulang tahun kan dilaksanakan setiap tahun. Tapi Irau ini ya kegiatan festival seni dan budaya yang kita miliki ini ya dilakukan per 2 tahun. Nah kita ingin Irau tetap 2 tahun ke depan ya, tapi festival ya seni dan budayanya kita lakukan ya di tengah ya 2 tahun tadi. Artinya tahun depan kita rencanakan ya kegiatan festival seni dan budaya sekali ya. Pak, berarti tetap berlanjut ya Pak? Ya, karena harapan dari masyarakat terutama UMKM kalau bisa lanjut Pak, diperpanjang ya. Kan 19 hari sudah luar biasa ya. Luar biasa kita harus calling down, kita harus kembali karena Bapak kan harus memastikan bahwa 5 program yang kita sudah rencanakan untuk masyarakat Malinau ini harus kita tuntaskan ya. Jadi kembali ke desa karena target pembangunan ini kan ada di sana semua, ada di masyarakat kita. Jadi ada waktu kita membangun, ada waktu kita ya menunggu hasil, ada waktu kita menjual ya hasil, dan semua proses kehidupan harus begitu. Benar. Ya. Nah termasuk di dalam kemasan-kemasan Irau. Nanti kita akan ketemu lagi tahun depan. Nah, sebelum kita bertemu tahun depan, mari persiapkan apa lagi yang akan kita sajikan, apalagi yang akan ya kita kerjakan ya ke depan ya sehingga wisatawan baik dari ya daerah ya tetangga, luar provinsi bahkan internasional ya simpan juga kan, simpan juga persiapannya sehingga pada saat ya yang akan datang mereka akan datang untuk berbelanja lagi. Benar. Ya souvenir atau melihat seni dan kreasi yang kita miliki di Kabupaten Malinau ini. Dan juga Pak, program pemerintah apa yang mendukung pelaku UMKM kuliner lokal dan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Malinau ini Pak? Ya, salah satu programnya adalah di mana kita memberi dukungan terhadap panggung PLB kita. Dan PLB ini kan tempat beraktivitas olahraganya masyarakat Malinau. Memang ada beberapa tempat ya. Nah, tetapi secara khusus UMKM kita beri ruang di sana. Ya, tetap menjaga keindahan dan kebersihan kota ya. Nah, sehingga selain itu panggung itu juga kita beri kesempatan untuk anak-anak muda untuk menunjukkan hobi dan keahlian mereka dalam berseni ya. Panggung itu kita siapkan juga untuk itu ya. Nah, sehingga atraksi itu berefek terhadap UMKM ya. Nah, UMKM ya mendapat untung kan. UMKM itu tidak mungkin UMKM itu bisa terdampak kalau tidak ada aktivitas. Ya. Nah, karena ada aktivitas itulah ya UMKM bisa mendapat peluang. Jangan hanya melihat UMKM yang di tempat itu, tapi efeknya di luar itu juga besar. Misalnya singkong, kelapa, ya. Itu kan disajikan misalnya, air kelapa disajikan, tapi kan kelapa itu ada prosesnya, jadi efeknya luar biasa. Mungkin ada yang buat kapurung, mungkin ada sayur mayur di sana, pasti ada yang ya mengelola perkebunan di sana. Ada yang menyajikan buah misalnya. Ya kan buah tidak tiba-tiba dikelola oleh UMKM, pasti ada ya para pekebunnya kan. Pasti ada yang mengembangkan di sana. Nah, buah tidak sekerta-merta
itu langsung berbuah apa? Ada proses pembibitannya, ada dinas atau ada semua. Jadi kita bisa lihat apa yang kita kerjakan, bener nggak itu muncul dari hasil kan? Ya, nah ini yang kita selalu gerakan. Bagaimana kreativitas untuk mencari ya peluang. Nah, peluang pekerjaan tidak hanya ada di pemerintah, tapi kan bisa kita ciptakan. Benar, Pak. Entrepreneurship ya. Jadi ini yang kita dorong. Nah, kita memberi ruang juga pelatihan kepada anak-anak muda ya masyarakat kita. Nah, misalnya mereka membuat manik misalnya. Ya, anak-anak muda membuat bermacam-macam ya. Di dalam kegiatan ini ada pelatihan membuat souvenir, pembuatan meja, kursi dan seterusnya, bahkan perahu fiber ya. Jadi anak-anak muda kita dorong ya. Nah, semua itu tujuannya apa? Untuk menciptakan SDM yang unggul. Yang memiliki skill ya. Nah, dari skill tadi baru melihat membaca peluang. Nah, membaca peluang termasuk konten-konten kan, konten kreator dan seterusnya. Ya, semua kita beri panggung. Ya, mungkin masuk adek juga. Ya, diberi panggung untuk kontes kan dan seterusnya. Jadi sekali, semua ini ya ada prosesnya. Ya. Karena setiap orang kan punya talenta. Yang bisa sama dan bisa tidak sama. Nah, tetapi ruang dan tempat inilah yang memang harus selalu kita buka secara luas agar tersedia. Ya, karena menuju kepada kesejahteraan itu kan tidak bisa sendiri. Pasti harus ya kita selalu ya memberi ruang ya sehingga semakin banyak ya peluang yang ada semakin berkembang ya. Luar biasa sekali Pak. Jadi setiap ruang yang Bapak berikan itu ada tujuannya agar berdampak positif bagi seluruh masyarakat Malinau ya Pak. Luar biasa sekali Pak. Luar biasa sekali ya Pak. Dan saya memberi apresiasi khusus kepada anak-anak muda yang memang jago dalam konten. Jadi di tangan kalian ya satu kali klik ya dunia bisa melihat apa yang terjadi di Malinau. Ya. Nah, dari tangan-tangan konten-konten kreator, anak-anak muda, ya, pelaku-pelaku ekonomi kreatif ini, ya, Malinau, ya, semakin dikenal dengan kekayaan, ya, seni dan budaya, termasuk olahraga-olahraga tradisional, ya, yang kita lakukan selama kegiatan ini. Dan juga Pak, pesan terakhir Pak untuk masyarakat Malinau agar terus menjaga budaya, gotong royong dan kreativitas mereka. Ya, pertama jaga yang sudah dicapai, ya. Terus pelihara toleransi yang sudah terjaga dengan baik, persatuan. Karena ingat, adik-adik, menjaga yang sudah baik itu, ya, itu sangat mahal. Ya. Dan yang paling penting, terus bersemangat, bergembira, hati yang gembira adalah obat. Benar sekali. Ya. Jadi terlalu sering-seringlah ya memberi yang terbaik. Ya, Bapak selalu katakan jangan menunggu orang melakukan kebaikan atau menuntut orang lain melakukan kebaikan. Ya, tapi hadirkan kebaikan itu sedapat-dapatnya dari diri kita. Ya, itu yang paling penting. Tetap semangat, tetap kompak, ya, jaga persatuan. Ya. Kita memang berbeda, tapi perbedaan itu ya harus kita rawat dan kita jaga karena itulah Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Luar biasa sekali Pak. Saya yakin Pak kalau semangat ini terus dijaga, Malinau akan menjadi contoh dampak positif bagi daerah lainnya Pak. Luar biasa sekali. Iya dong. Indonesia Mini. Indonesia Mini luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Mantap Mbak Malinau. Mantap Malinau, baik. Terima kasih banyak ya Pak Bupati karena telah meluangkan waktu singkat untuk kami mendengarkan cerita dari Bapak, inspirasi dan juga wawasan dari Bapak itu sangat berpengaruh bagi masyarakat Malinau. Terima kasih banyak ya Bapak. Terima kasih, semangat ya. Semangat Pak. Kan tahun ini
akan selesai ya? Iya, benar. Akan selesai. Nanti mau melanjut ya? Iya, benar. Ya, lanjut ya. Tapi jangan tinggalkan budaya ya. Benar dimanapun sekali, Pak. nanti Dimanapun berada. saya berada. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Dari obrolan hari ini kita dapat mendengar cerita inspiratif dari Bapak Bupati kita, Bapak WMP Wemawa. Terima kasih bagi sahabat pijar yang telah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Patris, salam budaya, salam kreativitas dari Bumi Intimung. Terima kasih.